Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ella Puspitasari, Siti Habibah Nuraini, Aliwatustia Mevianti, kali ini akan membahas materi mengenai konsep uang dan standar moneter. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian uang. Dalam sistem ekonomi modern, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki peran sebagai alat ukur nilai, alat pembayaran, serta sarana penyimpanan kekayaan, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien karena masyarakat tidak lagi bergantung pada sistem barter yang sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan kesetaraan nilai suatu barang atau jasa, terutama ketika kebutuhan antar pihak tidak saling sesuai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu sehingga memiliki legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Menurut Paul A. Samuelson, uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar yang digunakan untuk menetapkan harga serta sebagai alat untuk membayar utang yang memudahkan transaksi dalam skala kecil hingga besar. Sementara itu, Lawrence Abbott menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima oleh masyarakat dalam suatu wilayah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang dan jasa maupun dalam pelunasan utang sehingga penerimaannya bersifat luas dan tidak terbatas. Uang juga dapat dipandang sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang karena memiliki nilai ekonomi yang diakui sehingga dapat dimiliki dan dikumpulkan. Dalam hal ini, uang memiliki fungsi sebagai alat penyimpan nilai atau store of value karena dapat disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang, misalnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau perencanaan keuangan jangka panjang. Kita beralih ke materi kedua, yaitu kriteria dan fungsi uang dalam Islam. Agar dapat berfungsi dengan baik dalam kegiatan ekonomi, uang harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat tertentu sehingga dapat digunakan secara efektif dalam berbagai transaksi. Kriteria tersebut meliputi dapat diterima secara umum, mudah dibawa, tahan lama, mudah dibagi, dan memiliki nilai yang relatif stabil agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Setiap kriteria tersebut penting karena menentukan kelancaran uang dalam menjalankan perannya di dalam sistem ekonomi. Selain itu, uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah yang semuanya saling berkaitan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Fungsi sebagai alat tukar mempermudah pertukaran barang dan jasa tanpa harus menggunakan sistem barter yang rumit. Fungsi sebagai satuan hitung membantu masyarakat dalam menentukan harga dan membandingkan nilai suatu barang atau jasa secara lebih jelas. Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai karena dapat digunakan di masa yang akan datang sehingga mendukung perencanaan keuangan. Selain itu, uang berperan sebagai alat pembayaran yang sah untuk berbagai kewajiban seperti utang dan pajak. Dalam perspektif Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas untuk mencari keuntungan semata, melainkan sebagai alat tukar yang harus digunakan secara adil dan sesuai prinsip syariah. Prinsip tersebut menekankan kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Islam juga mendorong pemanfaatan uang melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam bentuk kepedulian sosial. Melalui instrumen tersebut, uang dapat membantu pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Untuk yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya yaitu 1. Uang logam. Uang logam merupakan uang yang terbuat berdasarkan logam,
Umumnya menurut emas atau perak, karena kedua logam itu mempunyai nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak gampang hancur, dan tahan usang. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat berdasarkan kertas, menggunakan gambar dan cap tertentu dan berbentuk lembaran. Yang kedua, jenis uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Yang kesatu, uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan tempat. Yang pertama, uang domestik. Uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, pada luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku. Yang kedua, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya pada suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara pada global, misalnya uang dolar, yen, dan euro. Yang keempat, jenis uang berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh atau full-bodied money dan uang yang tidak bernilai penuh atau dikenal sebagai uang bertanda atau token money. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu nilai uang. Nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai alat tukar tersebut. Teori nilai uang adalah setiap perubahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan terhadap faktor-faktor yang lain yang berkaitan. Sedangkan konsep nilai uang dalam Islam memandang uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar-menukar, tetapi juga sebagai penopang keadilan ekonomi. Ada juga beberapa konsep nilai uang yaitu 1. Inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung naik secara umum. Yang kedua, deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung turun secara umum. Yang ketiga, kurs valuta asing. Nilai uang suatu negara juga terikat erat dengan kurs valuta asing. Kurs valuta asing menunjukkan beberapa banyak mata uang suatu negara yang dapat ditukar dengan mata uang negara lain. Yang keempat, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai uang. Misalnya, kebijakan suku bunga akan mempengaruhi tingkat inflasi dan nilai uang. Yang kelima, permintaan dan penawaran. Seperti dalam konsep ekonomi, pada umumnya, nilai uang juga dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap mata uang suatu negara tinggi, maka nilai uang tersebut cenderung naik. Faktor yang mempengaruhi nilai uang ada 4 macam, yaitu yang pertama jumlah uang di peredaran, yang kedua jumlah tabungan dan investasi, yang ketiga jumlah ekspor dan impor, yang terakhir ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama jumlah uang di peredaran. Jadi apabila jumlah uang di peredaran melebihi kebutuhan masyarakat akan uang, maka nilai uang akan merosot, terjadi inflasi. Yang kedua ada jumlah tabungan dan investasi. Apabila jumlah tabungan bertambah, jumlah uang di peredaran berkurang, maka nilai uang akan naik. Selanjutnya jumlah ekspor dan impor. Apabila jumlah ekspor meningkat, maka penerimaan dolar bertambah. Dolar tersebut pasti akan diturunkan dengan rupiah, berarti penawaran dolar bertambah, maka nilai rupiah naik. Yang terakhir, memuat penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan uang dan pengeluaran uang oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap jumlah uang di peredaran. Selanjutnya, standar moneter. Sistem moneter internasional adalah kerangka global yang mengatur pembayaran dan nilai tukar antar negara. Sistem ini juga berperan penting dalam mendorong perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi dunia. Pada era standar emas hingga runtuhnya sistem Bretton Woods. Sistem ini juga berubah mengikuti dinamika ekonomi global. Setelah berlakukannya nilai tukar mengambang,
fluktuasi mata uang menjadi lebih tinggi dan sulit diprediksi, terutama setelah peristiwa seperti embargo minyak pada tahun 1973 hingga kini. Selanjutnya, perkembangan sistem moneter internasional secara historis ada di gambar tersebut. Yang pertama ada sistem moneter standar emas, yang kedua ada Bretton Woods, yang ketiga nilai tukar mengambang. Pada periode 1870 hingga 1914, yang kedua pada 1944 hingga 1973. Dasar nilai mata uangnya emas untuk standar emas. Yang kedua, dasar nilai mata uangnya dolar. Ada 3 karakteristik masing-masing, dan penyebab berakhirnya atau tantangannya juga ada 3 karakteristik. Selanjutnya, kesimpulan. Uang merupakan alat penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai alat tukar, alat ukur nilai, alat pembayaran, dan penyimpanan kekayaan sehingga membuat sistem ekonomi lebih efisien. Uang harus memenuhi kriteria seperti dapat diterima masyarakat, mudah dibawa, tahan lama, dan bernilai stabil. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang juga memiliki fungsi sosial dan tidak digunakan untuk riba. Uang dibedakan berdasarkan bahan, lembaga pembuat, wilayah dan nilainya, serta nilainya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, inflasi, dan kondisi ekonomi. Sedangkan standar moneter adalah sistem yang mengatur pembayaran internasional dan nilai tukar yang berkembang dari standar emas hingga sistem modern saat ini.